Hai semuanya, di video kali ini aku akan bahas tentang bab vektor. Nah, bab vektor di sini akan aku mulai dari sebuah konsep vektor itu seperti apa. Yuk silahkan ditonton yuk. Oke, kali ini kita akan belajar tentang bab vektor, di mana bab vektor ini saya akan bikin jadi 5 subbab. Nah, di sini kita akan belajar konsep awalnya vektor dulu itu mulainya dari mana. Yang pertama, kita kan udah belajar vektor itu kan di fisika ya. Jadi awal mulanya kan kalau di fisika itu kan ada yang namanya besaran. Besaran dibagi jadi dua kan? Jadi skalar dan besaran vektor. Kalau besaran skalar adalah besaran yang punya nilai aja, jadi dia cuma punya nilai saja. Tapi kalau yang vektor dia punya nilai dan arah. Nah, terus contoh-contoh besaran skalar itu apa aja? Contohnya panjang, massa, terus jumlah zat, dan lain-lain. Kalau misalnya besaran vektor dia punya contoh, yaitu yang pertama ada gaya, terus ada perpindahan, ada medan magnet. Untuk besaran nanti kalian bisa belajar lebih banyak di fisika bersama guru lain ya, tentunya bukan sama saya. Terus kemudian di sini saya akan mulai dari konsep awalnya vektor itu yang pertama. Yang pertama kita mulai dari pengertiannya vektor. Jadi udah saya bilang ya bahwa vektor adalah sebuah besaran yang punya nilai dan arah. Nah, terus vektor itu disimbolkan dengan seperti ini biasanya. Dah, yang ini disebut titik pangkal. Yang ini titik ujung. Terus kemudian yang ini biasa disebut dengan initial point. Yang ini disebut sebagai terminal point. Terus yang ini biasanya kalau vektor itu kan disimbolkan, misalnya ini pakai huruf A, ini B, berarti ini bacanya vektor AB. Pakai tanda panah kecil di atas. Bisa juga kamu nulisnya pakai huruf bold AB. Bisa juga kamu nulis AB pakai underline. Nah, terus biasanya dari vektor A ke B ini biasanya disimbolkan juga dengan vektor U. Kayak gini boleh juga nanti kamu nulisnya vektor U gini, boleh juga U di bold, boleh juga U di underline. Itu konsep awalnya vektor. Terus kemudian di sini vektor terbagi jadi dua, yaitu vektor di R2 dan vektor di R3. Jadi gini ya. Vektor ini untuk yang di R2 dan ini untuk yang di R3. R2 itu adalah ruang dua dimensi, atau biasanya kita pakainya itu sumbu koordinat yang XY atau koordinat kartesius yang biasa begini. Dah. Terus kemudian yang untuk R3 atau ruang tiga dimensi itu berarti begini. Yang ini X, yang ini Y, yang ini Z. Dah, jadi simbolnya kalau misalnya R3 kamu nggak bisa bayangin, kamu bayangin sebuah ruangan. Ruangan itu nanti berarti misalnya kan begini kan, yang ini sumbu X, yang ke sana sumbu Y, yang ke atas berarti sumbu Z. Udah, sampai itu dulu. Terus kemudian kalau di R2 kita harus bisa baca, bukan hanya di R2 sih, untuk di R2 dan di R3 kita harus bisa baca nilai vektornya tersebut lah. Gimana sih sekarang caranya baca nilai di sebuah vektor? Sekarang saya mulai di R2 dulu. Oke, sekarang kita akan belajar gimana caranya menghitung sebuah nilai vektor yang berada di R2. Nah, sekarang caranya adalah jadi gini. Kan kalau di R2 ini kan ada sumbu X dan sumbu Y nih. Jadi, di sini kalau untuk X sama Y, jadi gini, kalau untuk X itu dia untuk menentukan arahnya ke kiri atau ke kanan. Tapi kalau untuk yang Y, dia untuk menentukan arah ke atas atau ke bawah. Nah, terus cara bacanya adalah yang X dulu baru yang Y. Jadi kamu merhatiin dari titik pangkalnya itu kamu harus cari dia ke kanan dulu atau ke kiri dulu. Baru nanti kamu ngurus yang sumbu Y, dia ke atas atau ke bawah. Contoh, nih ya. Misal nih, ini tak kasih satu-satu, misal ini vektor A, ini vektor B, ini vektor C, ini vektor D, ini vektor E. Contoh ini, misalnya kan kita lihat vektor A.
vektor A, kita lihat dulu dia titik pangkalnya di mana. Dia kan titik pangkalnya di sini nih. Udah. Nah, dari titik pangkal untuk menuju ke ujung, dia kan kita ngarahnya kan ke yang X dulu, ke kiri atau ke kanan. Nah, dia untuk menuju yang ke ujung, kita kan lihat ini ke kiri apa ke kanan. Otomatis dia lihatnya kan ke kanan kan? Ke kanan. Oh, berarti dia ke kanan. Ke kanan berapa kotak? 2 kotak kan ini. Berarti untuk vektor A nanti tulisnya ini kan 2. Habis itu dari sini kan untuk menuju ke ujung dia kan naik nih, naik 4 kotak. Berarti vektornya nilainya 2, 4 gitu. Terus kemudian ini boleh juga bisa ditulis bentuknya gini, 2, 4. Kalau berdiri namanya vektor kolom, kalau tidur namanya vektor baris. Terus kemudian untuk yang vektor B, sekarang kita lihat vektor B ini untuk menuju ke ujung dia harus ke kanan atau ke kiri? Oh, ternyata dia harus ke kanan. Berarti untuk vektor B nanti dia ke kanan satu-satuan kan? Nah, kemudian dia untuk menuju ke ujung dia harus naik atau harus turun nih? Kan dia ternyata turun ke bawah. Kalau turun berarti kalau di sumbu Y yang negatif dia kan min, karena 3 kotak berarti min 3 gitu caranya. Terus kemudian untuk yang C sama, ini kan dia kan harus ke kiri kan, berarti kan min 2. Terus kemudian karena udah ke kiri kemudian dia turunnya 3 kotak berarti min 3. Terus kemudian untuk yang vektor D ini kan dia kan nggak pakai ke kanan dan ke kiri. Kalau nggak pakai ke kanan dan ke kiri berarti dia langsung tulis dulu 0. Kemudian oh dia turun berapa kotak? Turunnya 4, berarti kan dia 0 min 4. Terus kemudian untuk yang vektor E itu kan dia kan langsung ke kanan kan? Ke kanan 2 kotak berarti langsung tulis 2, tidak ada ke atas dan ke bawah berarti dia 0. Itu cara bacanya vektor DR2, masih gampang kan ya? Sekarang untuk yang vektor DR3 gimana cara baca nilainya? Yang pertama ini kan ada sumbu X. Kalau sumbu X di sini kita udah nggak ngurus lagi kanan kiri, tapi sumbu X di sini dia berfungsi sebagai ke depan atau ke belakang. Kan tadi kan gini kan kalau 3 dimensi kan ini kan ke depan sama ke belakang. Kemudian yang sumbu Y kan ke kanan atau ke kiri, kemudian yang sumbu Z itu kan yang naik atau turun. Jadi kan ini yang sumbu X itu sumbu X ya, dia kan ke depan atau ke belakang. Terus kemudian yang sumbu Y itu kan ke kanan atau ke kiri. Terus kemudian yang sumbu Z itu kan sama kayak yang ini, berarti kan dia ke atas atau ke bawah. Nah, sekarang gimana cara baca nilai vektor di R3? Di sini saya udah ada gambarnya. Di sini misalnya saya minta dicari ini nilainya mana ya? DF dulu lah. Kan dari D ke F kan berarti kan dia vektor DF. Ingat cara bacanya adalah yang langkah pertama kita kan dari X, Y, Z dulu urutkan, berarti kan dia harus kita lihat dia akan ke depan atau ke belakang. Berarti kan ini D untuk ke F dia kan harus maju dulu. Nah, ini misalnya saya kasih angka ini 2, ini 5, ini 7, misalnya gini ya. Berarti kan ini kan maju 2 kan. Kemudian untuk ke F kan dia harus ke kanan atau ke kiri. Oh, ternyata dia ke kanan, berarti kan ke kanan 5. Untuk ke F, oh dia harus naik berapa? Oh, naik 7. Jadi nanti vektornya 2, 5, 7. Terus kemudian untuk vektor yang EC, vektor EC kan dia kan kita lihat nih untuk ke EC, oh dia harus kemana nih? Harus maju atau mundur dulu? Ternyata untuk ke EC dia harus mundur dulu kan itu? Dia mundur. Kalau ini kan sama kayak ini, berarti kan ini nilainya juga 2. Berarti dia mundur 2, berarti kan min 2. Terus kemudian dia untuk ke C dia harus ke kanan dulu, ke kanannya 5. Kemudian dia untuk ke C dia harus turun, berarti kan turun 7, berarti min 7. Terus kemudian untuk yang apa lagi nih? Oh, H ke A. Untuk H ke A kan dia harus maju dulu nih. Harus maju 2. Berarti terus kemudian untuk ke A kan dia nggak perlu ke kanan atau ke kiri. Berarti kalau nggak ada tulis 0. Karena untuk langsung ke A dia harus turun 7, berarti min 7. Inilah nilai-nilai vektornya.
Oke, sekarang kita akan belajar tentang vektor posisi. Jadi vektor posisi itu apa sih? Vektor posisi adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinatnya. Jadi posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinatnya. Kalau dari sini, ini kan berarti kan ini sebagai pangkal. Karena ini dari O ke A, berarti ini namanya vektor A kecil. Ini vektor O ke B, berarti ini B kecil. Ini vektor O ke C, berarti dia C kecil. Ini vektor D, O ke D, berarti vektor D kecil. Terus kemudian kita tinggal cari nilainya satu-satu. Kalau vektor O ke A, ini kan dia ke kanan 4, kemudian naik 4, berarti dia vektornya 4, 4. Jadi ini sama dengan vektor A kecil gitu ya. Terus kemudian untuk vektor B kecil, berarti kan dia kan harus ke kiri 1 dan naik 4, berarti dia min 1, 4. Ini sama dengan vektor B. Terus kemudian untuk vektor C, berarti kan dia harus ke kiri 2, turun 3, berarti kan min 2, min 3. Kemudian untuk yang vektor D, dia kan harus ke kanan 2, dia turun min 2, berarti 2, min 2. Dah, gitu doang. Untuk yang di R2, kemudian untuk yang di R3, untuk di R3 ini kan misalnya kita punya gambar 3 dimensi kayak gini. Ini ada titik P, posisi suatu titik P terhadap titik pangkal koordinatnya. Karena itu OP, berarti dia nama vektornya P kecil. Sekarang kita cari nilainya. Vektor OP atau P kecil. Ingat ya, kalau nulis vektor, kalau misalnya nulis 2 huruf, berarti hurufnya harus besar semua. Tapi kalau nulis 1 huruf, dia hurufnya cuma 1 dan itu huruf kecil. Ingat, jangan pernah lupain tanda panah di atasnya. Ini vektor OP, berarti P kecil nilainya kan tadi kalau untuk koordinat yang R3 kan dia kan kita ngurus yang X dulu, dia harus maju 3 kan, kemudian dia harus ke kanan 6 satuan, kemudian dia harus naik 5, jadi dia nilainya 3, 6, 5. Itulah namanya vektor posisi. Oke, sekarang kita akan belajar tentang kesamaan vektor. Nah, kesamaan vektor itu di sini, sebelum kita nyari dia vektornya sama atau tidak, kita cari dulu nilainya masing-masing. Kita lihat ini dulu, nilainya U itu kan ke kanan 2, naik 3, berarti kan 2, 3. Terus kemudian nilainya V itu kan dia ke kiri 2, turun 3 kan, berarti kan min 2, min 3. Terus kemudian untuk vektor W ini kan dia ke kanan 2, naik 3, berarti kan nilainya kan 2, 3. Nah, vektor itu dikatakan sama jika syarat yang pertama adalah nilainya sama. Nah, sekarang kamu cari dari 2 vektor ini yang nilainya sama. Yang nilainya sama kan cuman vektor U dan vektor W. Jadi syarat utama dari kesamaan vektor adalah yang pertama, dia nilainya sama. Terus kemudian yang kedua, kalau vektor itu dikatakan sama jika dan hanya jika posisinya sejajar. Kan ini sejajar sama yang ini. Tapi sebelum masuk ke syarat 2 harus memenuhi ke syarat 1 dulu. Jadi syarat 2 ini tidak bisa dipenuhi ketika syarat yang pertama ini tidak dipenuhi. Terus kemudian yang ketiga adalah arahnya sama. Ini kan arahnya kan sama kan, vektor U dan W. Jadi misal kalau saya punya vektor U, ini untuk yang di R2 ya. Untuk vektor U misalnya saya punya X1, Y1, kemudian saya punya vektor W itu X2, Y2, kemudian dinyatakan bahwa vektor U itu sama dengan vektor W, maka kan X1, Y1 sama dengan ini X2, Y2. Nanti kamu tinggal samain aja, berarti kan yang X1 sama dengan X2, yang Y1 sama dengan Y2. Biasanya nanti ada angka, ada variabel, kamu disuruh cari variabelnya itu. Udah, tinggal masukin ke sini toh. Terus kemudian kalau untuk yang di R3, tak tulis di sini ya. Untuk yang di R3, kalau misalnya saya punya vektor U, saya simbolkan misalnya dia itu nilainya
X1 Y1 Z1, terus kemudian vektor B-nya X2 Y2 Z2. Kemudian dinyatakan bahwa vektor U sama dengan vektor B, berarti kan X1 Y1 Z1 sama dengan X2 Y2 Z2. Berarti ini kan sama kayak tadi, X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan Y2, Z1 sama dengan Z2. Jadi cara gampangnya adalah atas sama dengan yang atas, tengah sama dengan yang tengah, bawah sama dengan yang bawah. Dah gitu doang. Oke, sekarang kita akan belajar tentang caranya menentukan vektor. Nah, cara menentukan vektor di sini ini ada dua cara. Yang pertama kita pakai cara geometri. Kalau cara geometri ini udah paling gampang, kita tinggal lihat gambarnya. Jadi gambarnya ini kan untuk dari A ke B, ingat untuk cari vektor kita harus lihat dulu titik pangkalnya atau initial point-nya. Berarti kan dari 3 ke 2 ini kan berarti kan ada 1, 2, 3, 4, 5 kan. Berarti kan ada 5 dan dia harus ke arah kiri. Berarti kan nanti nilainya itu min 5. Kemudian dari sini kita harus naik ke sini. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan naik 5. Berarti kan min 5. Itu adalah cara geometri. Nah, enaknya cara geometri ini adalah kalau misalnya udah diketahui gambarnya atau kalian bisa gambar. Nah, tapi dia punya kelemahan bahwa kalau di cara geometri ini, kalau misalnya titiknya banyak atau titiknya gede, kan kamu nggak mungkin gambar koordinat yang gede atau gimana gitu. Terus kemudian atau misalnya ini kan kebetulan kan soalnya di R2 ya. Kalau soalnya di R3 itu kan kita kan tidak susah ya mungkin gambar soal yang 3 dimensi itu. Nah, jadi selain ada cara geometri, kita akan punya cara lain, namanya itu cara analisis. Nah, cara analisis di sini yang pertama adalah caranya kita cari dulu titik koordinatnya ini sama ini. Berarti kan sekarang ini kan titik A, berarti kan titik A ini kan XA, YA kan? Kan koordinatnya ini kan 3,-1, berarti kan 3,-1. Terus titik B-nya kan XB, YB, berarti kan berapa itu? min 2,4 ya, min 2,4. Nah, cara analisisnya adalah kalau misalnya kita cari vektor AB, nah kan ini kan kita kan carinya kan dari sini ke sini. Berarti kan ini nanti kan vektornya B, ini kan bisa dibentuk ke dalam vektor toh. Ini juga bisa. Berarti kan 3 min 1 min 2 4. Berarti kan vektor B dikurangi vektor A. Vektor B-nya itu kan min 2, 4. Kemudian vektor A-nya 3 min 1. Berarti kan min 2 dikurangi 3 itu min 5. 4 min 1. Berarti kan 5. Inilah nilai vektor AB-nya. Terus kemudian mungkin di sini kan kalian ada yang nanya ya. Ini kan berarti gini toh, XB YB dikurangi XA YA. Kan rumusnya kan pakai ini. Dah, sampai situ jelas dulu. Terus habis itu ini juga berlaku untuk yang di R3. Ini kan berlakunya kan kalau di R2 ya. Makanya kan cuma ada 2 titik koordinat kan. Kalau misalnya yang di R3, kalau misalnya yang di R3 berarti kan kalau misalnya ada vektor AB, berarti kan vektor B dikurangi vektor A. Berarti kan XB YB ZB dikurangi XA YA ZA. Berarti jadinya XB min XA, YB min YA, ZB min ZA. Nah, terus di sini saya ada satu rumus di mana kita bisa ngerunut dari sini. Kan misalnya nih, kan kita punya vektor AB tuh. Punya vektor AB. Nah, vektor AB itu kan vektor yang B dikurangi yang vektor A. Jadi vektor yang belakang dikurangi yang depan. Di sini ini kan boleh saya tulis gini, vektor min A ditambah B kan? Ini kan boleh nih minnya saya keluarin. Kalau dikeluarin kan jadi gini, vektor A dikurangi vektor B
tapi depannya dikasih min kan. Nah sekarang kalau vektor AB itu B min A, berarti kalau A min B dia adalah sebuah vektor BA kan. Jadi di sini kesimpulannya adalah kalau kamu punya vektor AB, maka dia akan sama dengan min vektor BA. Oke, sekarang kita akan cobain latihan soal. Di sini ada sebuah soal bahwa diketahui sebuah koordinat titik K min 4 min 2,5 dan koordinat titik L-nya itu min 2, 3, 1. Jika vektor posisi titik K adalah K sama dengan LM, maka koordinat titik M adalah. Sekarang gimana kalau ada soal gini? Kita penyelesaiannya harus seperti apa? Langkah pertama, kita akan cari dulu nih bahwa vektor K kan gini. K sama dengan LM kan? Kan dari sini dulu kita berangkat. Nah terus kan ini vektor K, kalau vektor AB tadi kan yang belakang dikurangi yang depan, berarti kan vektor B dikurangi A. Berarti kan kalau ini vektor LM, berarti kan vektor yang belakang kurangi yang depan, berarti kan vektor yang M dikurangi vektor yang L kan. Nah setelah itu kan ini udah ada angkanya nih, ini kan koordinat titik ya, kan kita bisa membentuk dia itu ke sebuah vektor posisi. Berarti kan tinggal nulis aja, bentuk aja ke vektor posisi. K-nya kan min 4 min 2, 5. Berarti kan min 4 min 2, 5. Ini doang kan? Sama dengan vektor M dikurangi vektor L. Kan ini kan M-nya kan nggak diketahui. Karena nggak diketahui berarti kan dia dicari. Tetap tulis variabel huruf M dikurangi vektor L-nya min 2, 3, 1. Ini toh. Habis itu tinggal dipindah ruas kan? Yang ditanya kalau dia sudah positif nggak usah pindah, biarin dia di situ. Berarti kan yang pindah kan yang ini aja. Min 4 min 2, 5 ini ditambah kan min pindah jadi plus kan? Min 2, 3, 1 sama dengan M. Tinggal jumlah biasa, berarti kan min 4 min 2 min 6 min 2 tambah 3 kan 1, 5 tambah 1, 6. Inilah vektor M. Ini kalau tulisan yang dalam bentuk vektor. Nah sekarang kita baca dulu pertanyaannya apa. Oh ternyata pertanyaannya adalah koordinat titik M. Kalau kamu ditanya koordinat tapi kamu nulisnya kayak gini, ini belum sempurna jawabannya. Kalau ditanya titik M berarti bentuk dia ke dalam sebuah koordinat. Berarti min 6, 1,6. Jadi besok kalau ngerjain soal, baca dulu pertanyaan baik-baik. Dia itu nanya soal koordinat atau soal vektor. Jadi kamu menyesuaikan dari permintaan soalnya. Gitu ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui sebuah koordinat titik A itu 3 min 1, 4. Kemudian titik B nya min 2, 5, 3. Dan titik D nya 1,6, min 2. Kemudian jika vektor AB sama dengan CD, tentukanlah vektor posisi C nya. Di sini kita punya vektor AB sama dengan vektor CD. Di sini berarti kan, ingat ya tadi yang vektor yang di belakang dikurangi di depan, berarti kan vektor B dikurangi vektor A sama dengan vektor D dikurangi vektor C. Sebenarnya tinggal masukin angkanya doang, tapi kalau saya lebih suka ngurusin ininya dulu, nanti baru angkanya masuk. Jadi itu akan lebih teliti gitu. Ini kan C-nya kan posisinya kan dia kan min ya. Kalau dia ini mending dipindah ke sini aja biar positif. Berarti kan vektor C sama dengan vektor D tetap mereka yang pindah. Pindah kan berarti jadi min B, karena ini A-nya negatif pindah jadi plus A gini kan. Udah, kalau udah kita tinggal masukin angkanya. Vektor D-nya berapa? 1, 6, min 2 dikurangi vektor B-nya berapa? Min 2, 5, 3 ditambah vektor A-nya berapa? 3, min 1, 4. Udah, kita tinggal jalanin kayak biasa. Berarti kan 1 min jadi plus 2 ditambah 3, terus ini 6 dikurangi 5 plus sama min jadi min 1 ya, plus min 2 min 3 ditambah 4, berarti ini jadi berapa kan? 1, 2, 3, berarti 6 dikurangi 5 dikurangi 1, 0 plus min 2 min 3 tambah 4, berarti min 5 tambah 4 min 1. Inilah jawabannya. Nah sekarang pertanyaannya apa? Oh vektor posisi. Kalau kamu nulis vektor posisi kayak gini udah benar, berarti vektor C
sama dengan 6, 0, min 1. Udah gitu doang. Oke, itu tadi video dari saya tentang konsep awal sebuah vektor. Selamat belajar, semangat selalu!